warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Roma Firizeki. Mungkin saya sudah tahu sebelumnya pada saat Anda masih posisi kelas 10. Sebelum pembelajaran berikut dan berikutnya kita lakukan, alangkah lebih baiknya Pak Roma selaku wali kelas akan yang namanya membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Yang mana peraturan kelas ini kira-kira tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah yaitu untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar ini lebih efektif. Di slide ini ada pertanyaan. Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Silakan, siapa saja. Pernah dengar kata peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas? Belum, baik. Peraturan kelas, selama ini ada peraturan kelas, selama ini ada peraturan sekolah, tapi belum muncul keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kita lihat, apa sih perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu lebih condong ke hukuman. Kalau keyakinan kelas, saya tulis dulu, ini peraturan kelas. Terus selanjutnya, kalau keyakinan kelas ini lebih ke kesepakatan. Kenapa dikatakan kesepakatan? Karena sebelum terjadinya kesepakatan, Anda harus mengumpulkan ide atau gagasan apa saja yang harus ada di kelas kita. Di sini. Terus yang kedua, peraturan kelas di sana terdapat yang namanya kata negatif. Ini yang perlu kita hilangkan. Kalau Anda pernah membaca atau pernah melihat video-video yang ada di sosmed, di situ terutama parenting. Kalau Anda saya suruh jangan memikirkan gajah, yang Anda pikirkan adalah gajah. Jangan keluar kelas, yang Anda pikirkan berarti pola pikir atau mindset itu sebenarnya dia itu menolak terkait kata negatif. Sehingga dari sini bisa dimunculkan bahwa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, kalau peraturan kelas ini terjadinya adanya hukuman, Anda tidak dilibatkan untuk membuat peraturan kelas. Akan tetapi kalau keyakinan kelas, Anda dilibatkan, maka akan muncul keyakinan kelas 11 desain produksi busana atau 11 DPP tidak akan sama dengan kelas 11. Karena yang muncul adalah keyakinan kelasnya masing-masing. Mohon maaf, keyakinan kelas ini bukan terkait masalah kepercayaan atau agama, bukan ya. Ini keyakinan kelas. Ini untuk pembeda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu terdapat hukuman. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas ini di sana muncul masalah kesepakatan kelas. Di sekolah kita ada peraturan sekolah dilarang terlambat. Kata negatifnya yang mana? Kata negatif.
Dilarang. Kalau kita berbicara dilarang terlambat, yang Anda pikirkan adalah sebenarnya terlambatnya. Betul sekali, saya pribadi punya putra yang kecil. Saya ngomong pada saat anak saya lari-lari, saya ngomong, "Nak, jangan lari." Nada saya datar biasa saja, "Nak, jangan lari." Tapi apa yang terjadi? Maka anak saya semakin lari, karena di sana ada kata negatif, yaitu kata jangan. Terus bagaimana untuk merubahnya menjadi ke yang positif? Lah, inilah yang masuk dalam yang namanya keyakinan. Bagaimana merubahnya? Maka saya akan saya merubahnya adalah bukan "Nak, jangan lari", tapi saya cukup ngomong alangkah baiknya jalan atau berjalan saja dikarenakan lantainya mungkin licin dan sebagainya. Kita lihat, kita sama-sama hari ini membuat peraturan kelas. Dulu kita membuat peraturan kelas, saat ini kita ubah menjadi keyakinan kelas ini. Hindari kata negatif. Pada saat membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, kalau keyakinan kelas hindari kata negatif, kalau peraturan kelas di sana masih muncul yang namanya adalah kata negatif. Hindari kata negatif saat membuat keyakinan kelas lain. Contohnya dilarang, jangan, tidak boleh, harus masuk kelas, harus dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori kata negatif. Ini mari kita praktekkan. Oke. Mari kita membuat peraturan kelas dulu. Kita kumpulkan peraturan-peraturan kelas dari ide-idenya Anda semua. Kita kumpulkan sebanyak 10. Dari kalau sudah muncul peraturan kelas sebanyak 10 ini, selanjutnya kita ubah menjadi keyakinan kelas dulu. Itu adalah cara mudahnya untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin yang pertama, mungkin ada yang sumbangsi ide peraturan kelas apa yang harus dimunculkan di kelas 11 DPB. Saya ucapkan terima kasih tadi Pak, kata Romawi itu tidak boleh dengan adanya tanda titik gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Jawab nanti kita lihat. Peraturan kelas 11 DPB, peraturannya dulu kira-kira apa? Saya tulis di sini. Tidak boleh terlambat. Yang kedua, kira-kira dilarang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Di kelas, di ini menyatakan tempat gitu ya. Oke, 4. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, gitu ya. 5. Tidak boleh tidur di kelas. Oke, tidak boleh tidur di kelas. 6. Tidak boleh membuli temannya. Tidak boleh membuli temannya ya. Lanjut. Kira-kira apa lagi? Tidak boleh mengambil barang yang bukan milik. Tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. 8. Dilarang keluar kelas sebelum diizinkan. Dilarang keluar kelas sebelum diizinkan. 9. Dilarang menggunakan make up. Dilarang menggunakan 10. Dilarang menggunakan HP kecuali diizinkan guru. Dilarang menggunakan HP kecuali diizinkan dulu.
Oke, kita lanjut. Peraturan kelas ini sudah kita tulis. Tapi yang jelas namanya peraturan kelas atau kalian mungkin pernah lihat dimanapun, peraturan kelas rata-rata di sana akan memunculkan kata negatif. Contoh, tidak boleh. Bukan tidaknya yang bilang malah menjadi boleh terlambat, bukan seperti itu. Kita lanjut, dilarang, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah terus dilaranglah, ini kalimat-kalimat ini nanti yang akan kita ubah menjadi kalimat positif atau menjadi keyakinan kelas. Tadi Pak Roma menyampaikan, misalkan anak saya tadi berlari-lari, Pak Roma bukan menyampaikan kalau kata negatifnya, nah tidak boleh atau jangan lari-lari. Maka mindset anak saya akan muncul, dia akan tetap berlari. Seharusnya kalimatnya adalah lebih baik jalan karena lantainya mungkin licin atau di banyak mainan di depannya yang bisa menyebabkan bahaya. Gitu ya. Kita lanjut. Peraturan kelas sudah muncul. Sekarang kita keyakinan kelas. Tadi yang pertama itu adalah tidak boleh terlambat, maka diubah keyakinan kelasnya menjadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nomor 2, dilarang membuang sampah sembarangan. Diubah menjadi kira-kira buanglah sampah pada tempatnya. Nomor 3, tidak boleh makan di kelas. Seharusnya makan di saat jam istirahat. Nomor 4, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Menjadi mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu nomor 5, tidak boleh tidur di kelas. Kita ubah menjadi kira-kira aturlah waktu tidur kamu. Nomor berapa? 6 ya. Tidak boleh membuli temannya menjadi memanggil teman sesuai dengan nama aslinya. Di sini mungkin muncul, misalkan namanya Rini, bapaknya Tono, langsung dipanggil Ton. Nah itu. Nomor 7, tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. Meminta izin saat meminjam barang. Nomor 8, dilarang keluar kelas sebelum diizinkan. Meminta izin saat keluar kelas. Apa nih? 9, dilarang menggunakan make up. Berpenampilan rapi dan sopan. 10 terakhir. Menggunakan HP dengan ini seharusnya ada ini semua. Dengan adanya keyakinan kelas ini, inilah yang akan membuat pola pikir kita ini menimbulkan efek, yaitu efek yang positif. Kalau peraturan kelas, nah ini, kalau peraturan kelas sekali lagi itu ada hukuman di sana.
Anda tahu atau tidak tahu dianggap tahu, namanya itu peraturan. Anda tahu dianggap tidak tahu, mau tidak mau harus mau. Keyakinan kelas itu juga seperti itu, mau tidak mau harus mau. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini sudah dimunculkan dari ide-ide atau sumbangsi ide dari Anda semua, maka itu yang akan dikumpulkan menjadi satu dan Anda harus menerapkan ini. Pak, bagaimana jika melakukan kesalahan? Bagaimana jika melakukan kesalahan? Jawab dengan jujur. Kira-kira Anda lebih suka yang mana? Misalkan Pak Roma menjadi orang yang tokoh yang A. Ada siswa yang terlambat masuk kelas. Tadi kan peraturannya dilarang lambat masuk kelas, kita ubah menjadi di akhir kelasnya adalah datang tepat waktu. Tapi Anda melakukan kesalahan yaitu datang tidak tepat waktu. Jika Pak Roma mengikuti yang ada di peraturan di situ, biasanya orangnya atau Pak Roma akan langsung berbicara, biar kamu ini loh biasa terlambat. Itu contohnya. Tapi kalau kita berbicara keyakinan kelas, karena sudah menjadi kesepakatan kelas, seharusnya datang tepat waktu dan Anda terlambat, maka Pak Roma harus tanya dulu. Apa yang ditanyakan? Kenapa bisa terlambat? Kan nggak tahu, mungkin bannya bocor, mungkin malamnya kurang tidur akhirnya bangunnya di sini. Gitu. Nah, inilah yang ditanya, yang dimaksud setelah memakai keyakinan kelas. Dampak selanjutnya adalah selaku guru tidak boleh asal ngejas bahwa anak itu bersalah. Jadi seperti itu saja keyakinan kelas kita, khususnya adalah di kelas 11 DPB. Semoga kedepannya kelas kita bisa konsisten untuk menerapkan keyakinan kelas. Dan jangan lupa besok kita akan bertemu lagi, kita membentuk yang namanya yaitu struktur kelas, terus ditambah lagi mungkin daftar piket kelas. Mungkin itu aja dari saya, tetap semangat bersekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Bapak Roma Firzki, BPGP Jatim A, hari ini akan kita mulai dengan penuh semangat. Mari untuk memperlancar acara pada siang hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin bagi yang beragama dengan agama Islam. Bagi yang beragama non-Islam boleh berdoa sesuai dengan keyakinannya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Pada siang hari ini, Bapak Roma Firzki akan memaparkan berbagai pengalaman belajar dalam program guru penggerak angkatan 9, di mana di dalamnya adalah materi tentang budaya positif. Semoga pada siang hari ini kita semua yang berkumpul di sini bisa mengambil manfaat, bisa mengambil semangat untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Terima kasih, saya langsung kembalikan acara ini dan dibantu langsung oleh calon guru penggerak kita. Mohon beri aplaus kepada Bapak Roma Firzki. Kepada beliau saya persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepala sekolah serta dihormati pelatih materi dan yang dihormati Bapak dan Ibu guru beserta Ibu, Bapak Ibu yang kami banggakan. Saya di depan ini bukan orang yang
paling pintar, cuma kebetulan saya ikut di guru penggerak, sehingga ilmu yang ada di guru penggerak ini perlu saya diseminasikan kepada panjenengan semuanya. Hal ini supaya memiliki dampak positif. Apakah sekolah serta negara kampung mulai kemarin itu budayanya negatif, bukan seperti itu sebenarnya, tapi ini adalah ilmu tambahan, atau kalau di ranah sebuah kedokteran ini adalah kapsul baru terkait masalah yang ada di guru penggerak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Di sana itu guru penggerak ini akan berperan untuk menggerakkan komunitas belajar di wilayahnya. Kebetulan saat ini yang kami undang adalah panjenengan semuanya. Harapannya adalah nanti kita bisa mendapatkan budaya positif ini kepada teman-teman yang lain, sehingga menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, hingga mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Selanjutnya, suasana positif dalam lingkungan sekolah ini seperti apa? Sebenarnya sekali lagi bukan di lingkungan khususnya SMK Negeri Lokampung memiliki suasana yang negatif, bukan, tapi sebenarnya semua sekolah itu memiliki suasana yang positif, dan kita harus jeli memandang, mengambil, memilah dan memilih hal positif tersebut, khususnya adalah di sekolah. Kalau kita bisa mengambil sisi positif, memilah dan memilih terkait hal yang positif, maka itu adalah salah satu bentuk aset kekuatan kita. Kita lanjut. Sekolah itu sebenarnya perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya apa? Sebelum kita bertindak kepada siswa, guru itu sebenarnya kita bekali dulu terkait masalah hal yang positif. Ingat bahwa manusia itu ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nanti kita akan belajar terkait kasus yang ada pada siswa, dan kita cara menanganinya seperti apa. Itu adalah salah satu contoh budaya positif. Kita kembali lagi yang yang ini. Di sana ada lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid. Ingat, dalam kurikulum Merdeka itu kita harus berdiferensiasi pada siswa. Nah, pada saat kita melakukan tindakan kepada siswa, guru itu sebenarnya harus mengetahui posisinya, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer. Nanti kita akan mendetailkan seperti ini. Terus selama ini mungkin kita melakukannya itu rata-rata lebih ke ranah hukuman. Kalau kita semua guru, khususnya yang saya undang hari ini, kalau kita lebih melakukan ke ranah hukuman, bisa dipastikan anak itu nurut kepada kita itu dikarenakan takut. Hasilnya dikarenakan takut, anak itu akan berdarah. Harapan di ilmu baru di guru penggerak ini, kita memakai sebelum hukuman itu terjadi apa langkah sebelumnya. Maka dari itu kita selaku peran guru harus kebutuhan dasar manusia apa yang harus terpenuhi, terus selaku siswa kebutuhan dasar manusia apa yang harus terpenuhi. Tujuan ini adalah supaya murid ini dapat berekspresi, menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas dan komunikasi dengan baik, dan bebas dari guru kadang tidak lepas yang namanya adalah membuli siswanya. Guru bukan hanya ranah siswanya saja, tapi gurunya pun juga tidak lepas dari itu. Maka dari itu ilmu baru inilah yang perlu kami, yaitu dari calon guru penggerak ini, supaya
ilmu-ilmu ini bisa ditularkan kepada panjenengan semuanya. Nah ini Bapak Ibu, di sana ada bagian disiplin positif. Disiplin positif ini adalah data kontrol di sana itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang perlu ditekankan. Kalau kita mengontrol orang lain itu sebenarnya sebuah ilusi. Contoh misalkan saya sebagai, kebetulan saya Desember Nadiro Kangkung sebagai kurikulum, dan bayangan saya adalah bisa mengontrol teman-teman agar KBM-nya berjalan 100%, itu adalah sebuah ilusi sebenarnya, atau sebuah perencanaan yang mana pada saat pelaksanaannya nanti pasti ada hambatan, dan hambatan-hambatan itulah yang kita harus carikan solusi. Itu sebenarnya. Terus semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik orang itu yang melakukan tindakan yang negatif, orang atau maksudnya guru atau siswa melakukan tindakan yang negatif atau tindakan yang positif, itu sebenarnya memiliki tujuannya masing-masing. Kalau siswa atau kita selaku guru menaati peraturan sekolah atau menaati peraturan selaku mungkin kebetulan teman-teman ini banyak yang sebagai ASN, itu menaatinya itu dikarenakan adalah untuk menghindari hukuman. Bahkan siswa pun sebenarnya nurut kepada kita itu biasanya itu lebih condong untuk menghindari hukuman. Sehingga kalau ini terjadi pada kita, itu sebenarnya motivasinya itu sebatas dari luar saja, bukan dari dalam. Atau pada saat pembelajaran kita sering memberikan reward kepada anak-anak, sehingga yang anak-anak yang diberi reward itu lebih semangat dengan pembelajaran kita. Itu sebenarnya masih motivasinya masih ekstrim aja, atau dari faktor luar aja. Dari dalam ini yang anak-anak yang sulit, itu yang kita bikin sebenarnya. Sehingga tujuannya di sini adalah kita harus masuk ke bagian motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Misalkan siswa melakukan tindakan kesalahan, yang kita didik adalah bukan siswanya, akan tetapi kesalahannya, supaya anak ini memahami kesalahan tersebut, sehingga dia masuk ke menghargai dirinya sendiri. Nah, itu terkait masalah siswa. Sedangkan siswa nanti ada yang mengontrol. Yang mengontrol ini siswa siapa? Itu adalah kita selaku bapak ibu guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Penghukum itu langsung tiba-tiba, misalnya ada siswa terlambat, silakan langsung kamu cuci atau membersihkan WC. Itu penghukum. Beda lagi dengan kalau kita statusnya kita tadi kan penghukum yang pertama, yang kedua statusnya kita naikkan sebagai pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah itu biasanya guru itu ngomong gini, kamu loh kok sering terlambat, tidak kasihan tak dengan orang tuamu? Orang tuamu yang bekerja itu sampai panas-panasan dan sebagainya. Itu adalah guru menghukumnya adalah bukan pakai fisik, akan tapi secara verbalnya dia menghantam, yaitu di bagian pembuat rasa bersalah. Itu kita pakai pilih yang mana sebenarnya. Terus yang kedua adalah teman. Terus selanjutnya ini jadi di teman ini, nah ini kebanyakan guru akrab dengan siswanya, tapi siswa tidak memahami bahwa di situ adalah statusnya guru dan dia adalah statusnya siswa, sehingga kebablasan. Kalau sudah kebablasan di sini, maka siswa tersebut dengan guru itu tidak ada batasan, omongannya akan lebih rasa menghargai atau tawadhunya atau adabnya atau akhlaknya sudah berkurang. Terus kita itu kalau kita berperan sebagai selaku guru, sebagai teman. Kalau sebagai pemantau,
Dan kelima adalah manajer. Manajer inilah yang perlu kita terapkan. Ini yang perlu kita terapkan. Bagaimana manajer ini? Nanti berarti kita akan sharekan atau saya putar videonya. Intinya adalah di manajer ini kita harus yang namanya di bawahnya itu ada segitiga distribusi, menstabilkan identitas. Mungkin di teman-teman BK ini sudah paham menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, contohnya terlambat, menstabilkan identitas itu kita tanya bagaimana kabarnya hari ini, apakah tim hari ini sudah bahagia, kalau susah kenapa, itu menstabilkan identitas. Terus memvalidasi tindakan ini, apakah benar kamu ini tadi melakukan kesalahan ini, gitu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini bukan masalah agama loh, cuma menanyakan keyakinan ini adalah apakah benar tadi terlambat, ya seperti itu. Terus yang kedua, jika terlambat, kenapa melakukan terlambat itu? Alasannya apa? Kalau sudah ketemu alasannya apa, baru ke solusi sebenarnya. Solusinya ini apa jika melakukan terlambat? Kemarin pada saat kita lihat itu dengan anak kelas 12, ternyata mohon maaf Bapak Ibu, kelas 11 ternama Jati, 11 TSN berapa? Terlambat, ditanya, Pak mohon maaf, saya tadi malam membantu ibu saya membuat Kentucky sampai jam 1:30, akhirnya tidurnya terlambat pula sampai bangunnya pun terlambat. Jika kita selaku guru langsung menerapkan di bagian posisi satu langsung menghukum, maka anak ini akan nurut kepada kita. Itu dikarenakan takut. Tapi kalau kita mengetahui kenapa kamu terlambat dan sebagainya, kita mundur alasannya apa, itu yang lebih mengena kepada hatinya anak dan dia akan lebih paham terkait kesalahan. Itu adalah yang itu. Sehingga kalau kita sudah mengetahui tentang anak ini kenapa terlambat, yaitu terlambatnya dikarenakan kurang tidur itu adalah masuk ke bagian 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya di sana 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, itulah yang yang saya maksud terkait sebelum kita melakukan tindakan apapun, kita selaku guru kita memposisikan yang mana, apakah sebagai penghukum, apakah yang membuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah pemantau, apakah manajer. Kalau kita sudah kalau kita sudah mengambil tindakan antara 1, 2, 3, dan 4 untuk lanjut di bagian segitiga institusi ini lebih sulit. Kita harus meletakkan posisi kita yaitu di bagian manajer sehingga kita bisa melaksanakan namanya segitiga ini restitusi. Kalau sudah kita masuk di segitiga restitusi, pasti kita akan menerapkan namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Saya pribadi mohon maaf, saya pribadi memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, baik secara psikologis maupun secara fisik. Nah, kita lanjut. Itulah harapannya adalah supaya kita dapat mewujudkan budaya positif. Sekolah harus menciptakan iklim pendidikan yang mengutamakan kebiasaan positif dan menjadi budaya sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, berpihak kepada murid, maka adalah videonya dan kita ini posisi penghukum.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu adalah posisi penghukum. Seandainya nanti terlambat tuh banyak bocor. Nah itu kan kita kan mungkin sulit untuk mencari alasan kenapa anak ini terlambat. Kalau banyak bocor bagaimana solusinya kita kan gitu. Cuma kadang kita itu lebih ke yang namanya adalah itu alasan kamu aja. Kita benar-benar saat ini berarti kita harus benar-benar menjadi guru yang dicintai muridnya. Itu adalah posisi tadi itu posisi penghukum. Bahkan ada kata-kata bullying. Kata-kata bullying. Terus ditambah lagi ada dampaknya yaitu pasti yang namanya anak itu akan nurut kepada kita dikarenakan takut. Hasilnya lagi anak ini dendam. Ini yang posisi pembuat merasa bersalah. Kebetulan anak laki-laki. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Pastinya bukan orang Jawa. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baru saja adalah pembuat rasa bersalah. Statusnya kita dari selaku guru, jadi apakah kita sebagai hukum atau sebagai rasa bersalah. Mohon maaf, ini ada contoh konkret sebenarnya di tetangga saya. Ini anak ini tidak lulus SD.
dikarenakan oleh orang tuanya sudah ngejudge bahwa percuma kon sekolah dari apa-apa dari sukses. Ibu yang ngomong, seorang ibu. Letaknya adalah di tangga saya, itu dekat kampung. Ternyata memang anak ini mainnya adalah berteman dengan anjing, sukanya nembak burung, tapi sambil membawa anjing. Pada saat sambil bermain tentang nembak burung tadi, anak ini sering dimintai tolong di sawah-sawah itu untuk ngangkut hasil panen, mungkin padi, mungkin terong. Ternyata anak ini sering karena fisiknya masih kuat, sering diajak terus. Setelah saya ketemu 3 tahun kemudian 4 tahun itu, ternyata anak ini sekarang tidak lulus SD tapi menjadi pengepul sayuran yang bagian menjoki di pasar Lumajang. Karyawannya 4. Setiap sore itu ada yang bagian limbah, ada yang bagian ngikat. Setiap sore berubah. Nah, dengan seperti ini ternyata kasus kayak gini bukan terjadi di sekolah saja, kan, tetapi di rumah pun juga terjadi. Semoga kejadian baik di rumah maupun di sekolah tidak terjadi seperti itu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, tadi kita sudah namanya posisi penghukum yang kedua adalah posisi rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sering. Ada siswa yang turun kepada kita, cuma kita saja, yang lain tidak. Ya mungkin karena kita memposisikannya adalah sebagai penghukum pun dia itu akan kepada kita, mungkin kepada saya dan kepada Roma, karena takut kepada saya, tapi guru yang lain tidak. Selain itu, Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu.
Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Lanjut. Dampak posisi pemantau atau monitor, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Artinya gini Bapak Ibu, hadiah, tidak ada kata hadiah. Kita itu sering memberikan reward kepada anak, itu sebenarnya dampaknya adalah kurang baik juga kalau terlalu banyak memberikan reward, karena jangkanya hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Kalau kita sering memberikan hadiah bahkan kepada anak kita sendiri, anak tersebut yaitu kembali lagi dia akan nurut, dia akan mau kepada kita jika ada iming-imingannya. Ya, gitu. Terus sekali lagi tidak sepenuhnya mandiri, tapi ini lebih baik daripada yang posisi tadi itu sebagai penghukum atau sebagai rasa bersalah, rasa bersalah. Itu masih lebih baik. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Lanjut Bapak Ibu. Inilah yang kami maksud dari terkait masalah disiplin positif. Sekali lagi memang untuk menerapkan melakukan disiplin positif itu tidaklah mudah. Memang berarti di sana ada hambatan. Ini yang perlu kita kuatkan. Tapi panjenengan tidak perlu patah semangat. Paling tidak siswa kita ini sekitar kurang lebih 400, mungkin tidak kesemuanya langsung kita bina kesemuanya seperti itu nurut semua. Kalau kita berpikiran 400 sekian harus nurut kepada kita semua, itu adalah salah satu bentuk ilusi kita sebenarnya. Salah satu bentuk ilusi kita. Pasti di sana ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Dan kita harus pandai-pandai mengambil keputusan mana yang kita pakai dulu. Intinya adalah anak-anak yang melakukan kesalahan itu kita coba memakai restitusi tadi. Jangan sampai kita langsung larinya langsung ke hukuman. Sini ada video lagi terkait contohnya. Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes Lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Stop dulu ya. Stop.
Saya mau coba dikit, yaitu tentang masalah validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, sebenarnya pada kita memvalidasi tindakan yang salah ini, kan ada kasus terkait siswa melakukan kesalahan. Guru kita menerapkan atau kita melakukan posisi sebagaimana, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau, dan harapannya adalah sebagai manajer tadi. Jika kita melakukan sebagai manajer, baru kita langkah selanjutnya adalah memvalidasi. Ini namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satunya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini itu lebih condong kita ini berbicara kepada siswa yang melakukan kesalahannya ini tadi, itu adalah dari hati ke hati. Orang pada saat mendapatkan suatu masalah, bahkan anak kecil, bahkan orang dewasa pun, sebenarnya itu mereka butuh sosok orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Meskipun kita sendiri tidak memberikan solusi sebenarnya, tapi kita mau mendengarkan masalah mereka itu sudah plong, sudah lega bagi orang yang dapat masalah. Disinilah adalah salah satunya adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, terkait masalah menanyakan keyakinan, di situ disebutkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan diri. Artinya gini, ada kata menghargai. Kita itu yakin bahwa kita menghargai orang lain, dampaknya adalah pasti orang itu akan menghargai. Terus yang kedua, jika kita sudah menghargai orang lain, tapi orang tersebut tidak menghargai, kita tidak patut meladeni orang seperti itu. Sehingga sekali lagi keyakinan itu yang kita bentuk kepada anak. Salah satunya adalah di video tersebut adalah tentang menahan sabar. Lanjut. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1.
membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Selanjutnya Bapak Ibu, di situ sudah ada juga pernyataan terkait masalah menstabilkan identitas. Hati-hati dengan membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Ini perlu dihati-hati. Sama halnya kita ini sudah besar, sudah bapak-bapak dan sudah ibu lah. Anggap kita pernah pacaran. Ada anak mengalami kasus tentang pacaran. Terus kita ngomong ke pacaran pada saat mau menstabilkan identitas. Tidak apa-apa. Pacaran itu adalah anak muda. Pak Roma pun juga pernah pacaran. Itu yang baik. Kalau berbicara benar atau baik, benar, tapi tidak baik. Seandainya Pak Roma ini adalah seorang ulama besar, terus ngomong nggak apa-apa pacaran itu. Toh saya pernah pacaran, pasti jamaahnya ikut pacaran semua. Salah satunya dari situ. Maka dari itu hati-hati pada saat ajukan pernyataan ini terkait masalah kesalahan. Perlu dihati-hati. Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini terkait masalah budaya positif. Tadi kita lebih berputar atau menekankan tentang segitiga restitusi, terus posisi kontrol itu selaku sebagai guru. Terus supaya tidak lupa bahwa selain itu kita juga ada yang namanya adalah keyakinan kelas. Ini aja teman-teman. Mana banyak? Keyakinan
Bapak Ibu, ini yang terakhir. Mungkin saat ini atau selaku wali kelas kita biasanya membuat peraturan kelas. Peraturan kelas ini biasanya muncul atau cirinya adalah adanya kata negatif. Kata negatif. Ini yang pertama, contohnya adalah peraturan kelas ini tidak boleh terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, tidak boleh tidur di kelas. Selanjutnya itu tidak boleh menghubungi temannya, tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, dilarang keluar kelas sebelum diizinkan, dilarang menggunakan make up, dilarang menggunakan HP kecuali diizinkan guru. Nah, peraturan-peraturan kelas ini contohnya ini adalah masih menggunakan yaitu kata-kata negatif, yaitu kata itu tidak, terus dilarang, tidak boleh, jangan, kamu harus, itu adalah masuk dalam ranah yang namanya adalah negatif. Kalau peraturan kelas, kembali lagi ke aturan itu adalah sifatnya adalah memaksa, mau tidak mau harus mau, tahu tidak tahu dianggap tahu, jika tidak melakukan sesuai dengan peraturan pasti ada hukuman. Itu loh yang namanya peraturan. Lah, di program terkait masalah ibu baru yang didapatkan dari penggerak itu adalah yang namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas beda Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas kita yang membuat, selaku guru wali kelas itu yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas adalah siswa ikut terlibat membuat peraturan tersebut, peraturan di dalam kelas. Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut diubah menjadi kata atau kalimat yang positif, menghindari kata tidak, jangan, dilarang dari. Sehingga muncul dalam situ peraturan kelasnya tidak boleh terlambat, maka kita ubah menjadi datang tepat waktu. Terus dilarang membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh makan di kelas, makan di saat jam istirahat. Kesimpulannya begini Bapak Ibu, sebenarnya otak kita itu tidak menerima dengan kata negatif. Otak kita tidak menerima dengan kata negatif. Contohnya adalah, contoh kata negatifnya adalah bahwa otak kita tidak menerima, tidak mau kata negatif. Jangan memikirkan gajah. Pasti yang kita pikirkan kan gajah. Jangan memikirkan HP. Jadi pikirkan ya HP. Artinya apa? Kata jana itu tidak terbentuk, tidak tervisualisasikan dalam otak kita sebenarnya. Yang muncul adalah jangan pikirkan gajah, gajahnya saja. Maka dari itu lebih baik kita munculkan tidak boleh terlambat, kita ubah menjadi yang positif, datang tepat waktu. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu terkait masalah penerapan budaya positif. Harapannya adalah ilmu-ilmu tadi itu bisa diterapkan. Tapi ingat, kita tidak akan, semoga bisa sebenarnya menerapkan ini ke seluruh siswa sejumlah 400 sekian. Semoga saja. Itu adalah masuk ke ranah yang namanya adalah ilusi. Tapi kita bisa melakukan dari hal yang sedikit, mungkin satu anak, besok satu anak, besok satu anak. Mungkin itu saja Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak ada. Terima kasih atas kesempatannya bertanya kepada Pak Roma. Dari pemaparan Pak Roma yang sangat lengkap dan rinci tadi, saya mendapatkan gambaran tentang 5 posisi kontrol guru, di mana nanti kita juga akan mendapatkan berbagai macam jenis kebutuhan dasar murid yang berbeda di setiap tempat.
Selanjutnya, sebagai bentuk program budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kita dengan memperhatikan teori motivasi, 5 positif menurut guru, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira program budaya positif apa yang bisa kita praktekkan ke depan di sekolah ini dengan melihat berbagai macam sumber daya aset yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yaitu dari Bapak ini. Jadi kira-kira apa program selanjutnya? Yang pertama adalah selaku guru penggerak itu harus berpikir positif, karena pemikiran positif itulah yang akan menjadi aset kekuatan kita. Sehingga kalau melihat kondisi sekolah kita ini yaitu sebenarnya tidak bisa dikatakan jauh dari kota, akan tetapi untuk akhlaknya anak-anak ini yang perlu kita tebalkan, bukan buruk, tapi perlu kita tebalkan. Itu adalah salah satu bentuk program selanjutnya, sehingga kepada kita bisa menerapkan penebalan akhlak anak-anak itu bisa terpenuhi terkait masalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Pak Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya begini, Pak Roman. Kan ada yang pepatah kuno mengatakan katanya ini guru dibulan biru. Apakah salah ketika saya memberikan contoh, misalkan datang tepat waktu atau memberikan suatu pelajaran dengan mencontohkan saya sendiri ke anak-anak seperti itu? Apakah itu salah satu masuk dalam posisi kontrol kepada anak-anak atau dalam kategori yang lain? Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya adalah guru itu kan diburu lagi dulu, sedangkan kita sudah memberikan contoh yang baik kepada anak. Tapi anaknya saja yang tidak bisa mencontoh kita kan tidak jelas. Satu, sebenarnya panjenengan ini sudah yang namanya adalah nilai-nilai sudah menerapkan dalam ilmu guru penggerak itu ada istilah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah salah satunya panjenengan sudah melakukan hal yang baik sebenarnya, sehingga perlu dicontoh oleh anak-anak. Nah, kalau masuk di bagian posisi kontrol itu adalah kita memposisikan pada saat mau menangani anaknya itu kita menerapkan posisi yang bagaimana? Posisi yang bagaimana? Apakah kita mau melangkah di bagian sebagai penghukum? Betul, kita sudah memberikan contoh pada anak bahwa kita datang tepat waktu, sudah memberikan contoh. Kita yang gurunya. Tapi pada saat ada objek yaitu siswa melakukan kesalahan, kita mau bertindak kepada anak, kita ini memposisikan sebagai apa? Kalau sebagai penghukum, jelas kita tidak akan bertanya kepada anak tersebut kenapa melakukan kesalahan tersebut, langsung dihukum, suruh lari, dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita memposisikan sebagai manajer, pasti kita akan tanya baik-baik. Sebagai manajer, pasti kita akan tanya baik-baik, yaitu kenapa kamu melakukan, kalau pertama adalah terkait masalah mengtabrakkan identitas, mungkin kita tanya kabarnya dulu, alasannya apa, memvalidasi tindakan yang salah, apakah benar melakukan kesalahan ini. Kenapa ini dimunculkan? Kekhawatiran kita selaku guru adalah kita tidak memvalidasi tindakan yang salah, kita langsung ngejudge bahwa anak itu salah. Ini adalah fungsinya divalidasi kesalahan. Baru kita
menanyakan keyakinan. Sekali lagi, menanyakan keyakinan ini adalah bukan tentang agama. Keyakinannya adalah misalkan anak ini bisa menghargai, maka anak ini yakin maka selamanya orang itu bisa menghargai kita, dan dampaknya yaitu positif. Kalau kita sudah bisa menerapkan ini, berarti kebutuhan dasar manusia anak ini itu terpenuhi, yaitu rasa diterima atau sebagai yang namanya adalah kasih sayang. Kita bisa nggak Bapak Ibu melihat, sekali lagi saya yakin bisa, bukan anak ini melakukan apa itu di kelas, anak ini tidur terus, maka kita bisa melihatnya, kita menerapkannya seperti apa kita bisa lihat. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, maka apa namanya? Tidak. Ya baik, kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup dengan doa, mari beri aplaus kepada Pak Roma. Sekali lagi pada seluruh kita semua, beri penghargaan bagi kita. Mari kita aplaus juga. Karena kita berbicara positif, saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari kegiatan ini. Satu, bahwa kita semua senantiasa belajar dari tempat lain, tidak hanya dari tempat ini, untuk ditularkan. Karena sejatinya guru penggerak itu bergerak, tergerak, dan menggerak. Kemudian panjenengan sudah bisa membuktikan disiplin positif, budaya positif di sekolah. Hanya saja belum dong yang mana sebenarnya sudah kita lakukan. Saya percaya bahwa panjenengan sudah menjadi inspirasi bagi anak-anak. Terutama tadi Pak Fanu sudah menggambarkan buku di buku lagi tiru itu juga sudah menjadi inspirasi. Terima kasih sudah berusaha keras kita membimbing anak-anak menuju generasi emas. Mari kita tutup kegiatan acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.